Kiki dan Susan lagi dalam perjalanan menuju festival musik, tapi sialnya mobil mereka tiba-tiba mogok. Jadi mereka perlu berjalan ke pom bensin terdekat biar mobil mereka bisa dicek oleh mekanik. Ternyata mesinnya rusak dan mobil itu perlu diperbaiki selama 3 hari. Daripada cuma bengong nungguin sampai mobilnya jadi, Kiki dan Susan mau pergi ke festival musik dengan numpang mobil orang lain. Pengendara mana yang sebaiknya mereka pilih? Yang naik mobil biru, kamu masih ingat dengan selebaran yang nempel di dinding tadi kan? Ini mobil curian dan dia malingnya. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini? Cowok ini nyelam sambil pakai topi. Biar apa coba? Tony dan Eva lagi ikut kontes dansa ballroom, tapi penampilan mereka mengecewakan. Sepatu Eva copot saat mereka lagi dansa, dan setelah turun dari panggung, Eva ngecek sepatunya, ternyata ukuran salah satu sepatunya kegedean. Indra, penyelenggara kontes, bilang kalau semua ruang ganti sudah dijaga ketat. Marta, petugas kebersihan, ngasih keterangan kalau dia sempat ngebersihin lantai ruang ganti, tapi nggak ngeliat ada kejadian yang mencurigakan. Kania, peserta lain, bilang kalau ukuran salah satu sepatunya juga nggak cocok. Jadi siapa yang bersalah nih? Si petugas kebersihan nggak bisa ngebedain sepatu Eva dan Kania. Dan saat bersih-bersih lantai, dia mindahin semua sepatu ke atas rak. Tapi saat dia ngembaliin sepatu itu ke tempat semula, posisinya malah ketuker. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini? Seharusnya di sini nggak ada semangka. Kedua polisi ini dapat surat kaleng yang nginfoin kalau penjahat buronan mereka lagi ngumpet di rumah Pak Gunawan. Mereka langsung datang ke lokasi dan menginterogasi Pak Gunawan. Lalu pria itu bilang kalau dia sudah hidup sebatang kara selama 20 tahun. Lagi pula, dia nggak pernah ngelihat ada penjahat di sekitar rumahnya tuh. Tapi petugas langsung tahu kalau Pak Gunawan udah bohong. Gimana caranya? Di atas meja makan tergeletak 2 set piring lengkap dengan garpu dan pisaunya. Jadi kemungkinan ada orang lain yang lagi ngumpet di rumahnya. Apa kamu bisa nemu gambar anjing yang paling beda? Anjing ini kelihatan sangat galak. Sarah berprofesi sebagai pastry chef, kliennya minta dibikinin kue mewah untuk acara pernikahannya di hotel mewah. Tapi saat nganter kue itu ke hotel yang dimaksud, Sarah malah melihat 2 pasang mempelai. Dia langsung berteriak histeris, menjatuhkan kue di lantai, dan kabur sambil nangis. Memangnya ada apa sih? Sepasang mempelai ini nggak punya bayangan di cermin, berarti mereka bukan manusia. Gambar mana yang kelihatan paling beda? Buah yang ini. Di suatu hari yang cerah, leher Miko digigit vampir. Orang tuanya kemudian menghubungi pemburu vampir kenamaan Pak Faisal. Pak Faisal langsung ngecek leher Miko untuk mastiin kalau itu memang benar gigitan vampir. Lalu dia menanyai semua staf di rumah Miko. Tukang kebun bilang dia lagi nyiram bunga mawar. Pelayan nggak tahu menahu soal insiden itu karena dia lagi ada di ruang bawah tanah. Koki juga nggak tahu menahu karena saat itu dia lagi nyiapin makan malam. Siapa yang udah bohong? Tukang kebun, vampir itu menggigit Miko di dekat pohon mawar yang dia siram. Seharusnya dia ngelihat mereka kan? Lihat semua krayon ini ya. Gimana caramu bikin 4 segitiga cuma dengan krayon segitu? Tada! Nenek mengosongkan apartemennya untuk sementara waktu karena dia pengen tinggal di rumah keluarganya di desa.
Beberapa hari kemudian, dia ngajak cucunya untuk tinggal bareng. Dan seminggu kemudian, mereka mengunjungi nenek. Tapi saat ketemu dengan nenek, mereka langsung tahu kalau dia bukan nenek mereka. Gimana caranya? Nenek mereka selalu memakai cincin kawin, dan kalau cincin itu dilepas, pasti ada garis coklatnya kan? Kok itu nggak ada? Waduh, nenek juga punya ekor tuh. Mereka bisa ngelihatnya dengan jelas, meskipun cuma lewat bayangan dan dari balik rok panjangnya. Nenek, ekornya kelihatan banget tuh. Becky, seorang diva terkenal, saat dia masuk ruang ganti 2 jam sebelum tampil, kostumnya udah dicoret-coret dengan cat. Dia jadi jengkel dan langsung menanyai semua saksi. Adit, penata rias Becky, bilang kalau dia baru aja sampai, jadi dia nggak tahu apa-apa dan masih shock. Penyanyi lain, Rina, bilang kalau dia lagi jumpa fans. Lalu Hasan bilang saat itu ruang gantinya udah dikunci, jadi dia langsung pergi tanpa beres-beres dulu. Siapa yang udah bohong? Pasti Adit. Di bajunya ada bercak biru tuh. 4 petani berhasil memanen 3 karung jeruk. Apa kamu bisa ngebagiin semua jeruknya secara merata? Teka-teki ini bisa mengecohmu. Mereka cuma perlu ngeluarin semua jeruk itu, kemudian ngitung buahnya satu-satu biar bisa dibagi rata. Bagas dikenal sebagai mahasiswa pemalu. Suatu hari dia dapat surat cinta dari pengagum rahasianya yang isinya kira-kira begini. Aku sayang banget sama kamu, Bagas. Temui aku di perpus ya, jam 5 sore. Karena penasaran, Bagas akhirnya datang ke perpus. Kali aja dia bisa ketemu sama cinta sejatinya kan? Tapi di perpus ada banyak cewek cantik. Siapa ya yang udah nulis surat cinta itu? Bantu cariin dong. Petugas perpus ini, dia ngumpet di balik rak buku sambil megang buku catatan spiral warna pink. Kertasnya juga kelihatan sama kayak kertas surat cinta tadi. Sebenarnya sih, Intan sayang banget sama semua rekan kerjanya. Tapi hari ini, salah satu dari mereka udah ngambil pasta bolognese-nya dari kulkas kantor. Padahal dia membawa makanan itu untuk bekal makan siang. Daripada dongkol sendiri, dia menanyai rekan-rekannya. Erna nggak akan mungkin makan makanannya Intan karena dia alergi tomat. Putra nggak makan seharian karena sibuk kerjain proyek penting. Sedangkan Andri udah makan malam dengan partner bisnisnya di restoran. Siapa yang udah bohong? Erna. Kalau dia alergi tomat, kok tangannya megang taco isi tomat yang udah dia gigit? Gambar apa yang paling beda? Cuma Citah yang nggak punya huruf vokal U. Lili lagi ngerayain ulang tahunnya di restoran bareng 3 sahabatnya. Mereka semua udah ngebawain hadiah istimewa. Jelita ngasih Lili parfum mewah. Dito ngasih sarung tangan kulit cantik. Dan Sarah ngasih Lili anting berlian. Meskipun semua hadiahnya kelihatan cantik dan mahal, Lili tetap kurang puas. Amati ketiga hadiah ini baik-baik ya. Memangnya apa sih yang udah bikin Lili jadi sangat jengkel? Kedua sarung tangannya sebelah kanan semua tuh. Kalau udah begini mana bisa dipakai? Kecuali kalau tangan Lili sebelah kanan semua sih. Apa kamu bisa ngebetulin persamaan ini tanpa mengubah angkanya? Gak perlu mikir jauh-jauh kok, tinggal puter aja kertasnya. Bantu cariin 5 perbedaan di gambar ini ya. Oh, ketemu. Warna pakaiannya, ombaknya, burungnya, senyumnya, dan pintunya. Beri 1 garis biar persamaannya benar dong.
Tanda plus di sini bisa diganti dengan angka 4. Ani baru pulang larut malam, tiba-tiba seseorang mendekatinya dari belakang, merampas tasnya, kemudian hilang. Polisi langsung menginterogasi 3 tersangka. Ira bilang dia nggak bersalah, saat itu dia lagi ada di tempat laundry di dekat TKP. Niko bilang dia lagi ngelukis pemandangan alam yang jauh dari TKP. Lalu Kevin bilang kalau dia lagi sakit dan cuma tiduran di rumah seharian. Siapa nih yang udah bohong? Perampoknya Niko. Saat itu udah gelap plus hujan, jadi dia nggak akan bisa ngelukis pemandangan alam. Cari 5 perbedaan di gambar ini ya. Oh, ini. Di malam tahun baru, Bandara Paris kerampokan. Penjaga keamanan kemudian menginterogasi 3 tersangka. Hendra mengatakan dia baru aja tiba dari Bangkok, Tommy baru tiba dari Oslo, dan Mahmud baru balik dari Berlin untuk kuliah. Siapa nih yang udah bohong? Hendra baru datang dari Thailand, jadi baju tipisnya nggak kelihatan mencurigakan. Tommy baru tiba dari Oslo, dan jaket tebalnya juga kelihatan pas. Tapi baju Mahmud kelihatan aneh banget, karena saat itu cuaca Berlin pasti sangat dingin, jadi kemungkinan besar dia yang bohong. Apa kamu bisa ngelihat 2 hewan yang sama? Nyempil di sini. Mau nguji kekuatan memori visualmu? Jawab dulu teka-teki ini. Hitung poinmu dan cari tahu hasilnya di akhir video ya. Amati wajah cewek ini. Apa kamu bisa nyari wajah yang sama di gambar ini dalam 5 detik? Oh, di sini. Kalau jawabanmu benar, tambahin 10 poin ke skormu. Kita lanjut, amati wajah cowok ini baik-baik ya. Apa kamu juga bisa ngelihat wajahnya di gambar ini? Di sebelah sini, kalau jawabanmu benar, tambahin 10 poin ke skormu. Amati wajah cewek ini dengan seksama ya. Apa kamu bisa ngelihat wajahnya di antara orang-orang ini? Di sini, dan di sini. Wah, ternyata ada 3 wajah yang sama dalam satu gambar. Kalau jawabanmu benar, tambahin 10 poin ke skormu. Lihat gambar ini baik-baik ya, waktumu cuma 5 detik untuk mengingat semua gambarnya. Oke, kita tutup dulu. Gambar apa yang ada di balik kotak ketiga? Bener, ikan paus. Kalau jawabanmu benar, jangan lupa tambahin 10 poin ke skormu. Apa kamu bisa ingat bunganya ada di mana? Di sebelah sini, kalau tebakanmu benar, tambahin 10 poin lagi. Amati semua gambar ini biar kamu bisa ingat. Tutup dulu semua gambarnya. Nah, ada berapa gambar yang baru saja kamu hafal? Jawabannya 8. Kalau jawabanmu benar, tambahin 10 poin ke skormu. Di antara semua gambar ini, ada berapa benda yang warnanya merah? 4. Tebakanmu benar kan? Kalau iya, tambahin 10 poin lagi ke skormu. Amati semua gambar ini dan ingat-ingat ya. Di mana menaranya? Di sini. Kamu dapat 10 poin kalau jawabanmu benar. Di mana gunungnya? Di sebelah sini. Dapat 10 poin lagi. Sekarang di mana lilinnya? Di sebelah sini. Nah, kamu dapat 10 poin kalau jawabanmu benar. Hitung skormu dulu yuk. 0-30 poin, memori visualmu nggak begitu menonjol. Kemungkinan kamu lebih jago menghafal dengan bantuan suara.
buku audio pasti cocok tuh buat kamu. 30-60 poin? Wah, memori visualmu udah cukup bagus. Gak pengen menggeluti karir di bidang seni visual nih. Kali aja cocok sama kamu kan? 60-90 poin. Kalau ini sih nggak diragukan lagi. Memori visualmu udah tingkat dewa. Kamu bisa inget wajah dan nama orang lain dengan sangat mudah. Termasuk warna mobil mereka dan detail visual lainnya. Keren!